Di ruang taktis, Ardi berdiri menatap peta besar. Garis merah mengarah ke sebuah sungai kecil di perbatasan. Kita kejar mereka malam ini, sebelum mereka lenyap seperti bayangan. Dalam briefing militer penuh semangat, garis-garis merah di layar menunjukkan jalur penyelundupan dari Kalimantan menuju Thailand dan Kamboja. Sindikat ini bukan klasteri. Mereka beroperasi lintas negara. Besok malam kita masuk, tegas sang komandan. Ardi dan agen lokal menyamar sebagai teknisi. Dan apa yang mereka temukan di dalam? Perempuan-perempuan kurus, luka-luka, mata kosong. Salah satunya jelas orang Indonesia. Diam-diam Ardi pasang pelacak kecil di sudut barak, lalu lewat komunikasi rahasia. Target dikunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari ada beberapa prajurit TNI menemukan seorang perempuan bernama Yuliani dalam kondisi mengenaskan di hutan perbatasan, yang ternyata korban sindikat perdagangan manusia internasional. Penyelidikan mengungkap jaringan gelap lintas negara dan Yuliani bukan satu-satunya korban. Bagaimana kisah selengkapnya dari cerita ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Di tengah malam yang mencekam, ketika langit dihiasi kilat menyambar dan hujan rintik membasahi tanah tandus, suasana pos penjagaan perbatasan begitu sunyi, sampai akhirnya radio komunikasi tiba-tiba berbunyi keras, memecah keheningan. Pos 5, kami warga kampung hutan dengar suara rintihan dari dalam hutan. Mohon tindak lanjut. Segera, serda Ardi dan 3 rekannya saling pandang. Wajah mereka langsung berubah tegang. Mereka tahu, di hutan perbatasan itu, suara rintihan bukan suara biasa. Terutama karena warga lokal jarang sekali berani masuk ke dalamnya, hutan itu dikenal angker dan penuh misteri. Tanpa buang waktu, keempat prajurit TNI itu segera bersiap. Dengan perlengkapan lengkap, senter, senjata, radio cadangan, mereka menyusuri jalur setapak yang makin gelap, makin pekat, dan makin mencekam. Kabut turun pelan-pelan. Suara binatang malam seperti berbisik mengikuti langkah mereka. Lalu, suara itu muncul lagi. Tolong, tolong, lirih. Nyaris tak terdengar, tapi jelas nyata. Senter mereka menyorot semak-semak. Kosong. Dari arah timur, ujar Prada Danu Sigap. Dengan langkah pelan namun waspada, mereka menerobos hutan. Akar pohon menjulur liar, tanah licin dan bau lembab menusuk hidung. Lalu, mereka menemukan sobekan kain perempuan tersangkut di ranting. Ini bukan kejadian biasa, bisik Ardi. Tak jauh dari sana, jejak kaki manusia. Tapi jalannya pincang. Lihat ini, dia luka. Atau dikejar sesuatu, ucap Ardi sambil menyorot tanah. Jejak itu membawa mereka lebih dalam ke jantung hutan. Rasa takut mulai merayap diam-diam. Tapi mereka terus maju sampai akhirnya. Sebuah gubuk tua setengah roboh muncul di depan mata. Terlilit tanaman liar, gelap, lembab, menyeramkan. Formasi waspada, masuk pelan-pelan, perintah Ardi. Mereka mendekat, jantung berdebar. Dan saat cahaya senter menyapu pojok ruangan, semua terdiam. Seorang perempuan muda, tangan dan kakinya terborgol, tubuhnya penuh luka, matanya kosong. Nafasnya tersengal. Tanpa pikir panjang, mereka langsung memberi pertolongan. Prada Danu berusaha menenangkan korban, sementara Ardi segera melapor lewat radio. Kami temukan korban perempuan. Kondisi sangat lemah, luka-luka, diborgol, butuh evakuasi medis secepatnya. Di tengah keheningan gubuk, hanya suara tangis lirih si perempuan yang terdengar. Tak ada yang tahu siapa dia, dari mana asalnya, atau apa yang telah ia alami. Tapi jelas satu hal, ini bukan sekadar patroli malam biasa. Ini awal dari misteri kelam yang mengintai di perbatasan. Fajar mulai menyingsing, tapi dinginnya malam belum pergi. Serda Ardi dan tim berjaga di sekitar gubuk. Mereka sudah memanggil bantuan medis. Namun medan sulit membuat tim baru bisa datang beberapa jam lagi. Perempuan itu masih terbaring lemah. Sesekali mengerang. Danu memberi minum pelen-pelen dan menyeka luka-lukanya. Namamu siapa? Kamu dengar saya? Tanya Danu lembut. Perempuan itu membuka matanya, perlahan, kosong. Yuliani. Saya dari Banyuwangi. Bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Sekarang mereka punya nama. Yuliani. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat. Ia terlihat seperti sudah berminggu-minggu tidak makan. Saat mencoba bangkit, tubuhnya gemetar lalu jatuh lagi.
Dia bukan cuma korban, dia adalah kunci dari misteri besar yang belum terungkap. Serda Ardi memutuskan menyisir sekitar gubuk. Bersama dua rekannya, ia mencari petunjuk. Tak jauh dari situ, mereka menemukan tenda lusuh roboh. Di dalamnya, kantong plastik isi makanan basi, botol air, dan secarik kertas hangus. Saat dibuka, tangan Ardi bergetar. Tulisan di kertas itu berbunyi, "Jangan biarkan dia kabur lagi." Di balik gelapnya malam di hutan perbatasan, sebuah rahasia kelam mulai terbongkar. Hati Serda Ardi berdegup kencang. Ini bukan sekadar orang tersesat atau korban kecelakaan biasa. Ini lebih dari itu. Ada yang sengaja menyekap perempuan muda di tengah hutan angker. Dan lebih gila lagi, jejak kaki lain ditemukan. Lebih besar, lebih dalam. Kemungkinan pelaku masih berkeliaran di sekitar mereka. Saat mereka kembali ke gubuk, Yuliani perempuan yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan tampak mulai sadar. Napasnya masih berat, tubuhnya penuh luka. Tapi perlahan, dia mulai bicara. "Mereka bilang, kalau aku keluar, aku bakal dibunuh," ucapnya dengan suara nyaris tak terdengar dan mata yang penuh ketakutan. Danu berlutut di sampingnya, menggenggam tangan Yuliani. "Tenang, sekarang kamu aman. Kami dari TNI. Kami bakal jagain kamu." Saat matahari mulai menyelinap di balik pepohonan dan kabut pagi bergeser pelan, suara helikopter menggelegar dari kejauhan. Bantuan medis tiba. Tim langsung mengevakuasi Yuliani menggunakan tandu menuju rumah sakit terdekat. Tapi di benak Ardi, satu pertanyaan besar terus menghantui. Siapa orang-orang yang tega memperlakukan manusia seperti ini? Dan apa sebenarnya yang sedang mereka hadapi? Yuliani kini dirawat secara intensif. Tubuhnya dehidrasi parah, banyak luka terbuka, dan yang paling mengerikan, tanda-tanda trauma fisik dan psikologis berat. Dokter menyebutkan, Yuliani butuh waktu lama untuk pulih. Bukan hanya secara fisik, tapi juga dari luka batin yang dalam. Sementara itu, Serda Ardi bersama tim gabungan TNI dan polisi kembali ke lokasi penemuan. Penyisiran dimulai. Dan apa yang mereka temukan sungguh mengejutkan. Di balik reruntuhan gubuk rayot itu, ditemukan karung berisi pakaian dalam perempuan yang sudah usang dan bau menyengat, koper rusak dengan paspor atas nama Yuliani, uang asing, dan catatan tulisan tangan misterius dalam bahasa Indonesia dan Arab. Botol kosong yang diduga bekas obat penenang. Dan yang paling mencolok, simbol aneh terukir di papan kayu gubuk terlihat seperti kode atau lambang dari kelompok tertentu. Seorang petani tua, saksi mata pertama, memberi pengakuan mencengangkan. "Saya lihat dua orang asing bawa karung besar masuk ke hutan seminggu lalu. Saya pikir hasil buruan, tapi sekarang saya ragu." Pengakuan itu menguatkan dugaan ini bukan penyekapan biasa. Ardi pun langsung melaporkan pada atasannya. Simbol aneh, jaringan jejak kaki, dan benda-benda yang ditemukan. Semuanya mengarah pada satu kemungkinan menakutkan. Ini bisa jadi sindikat perdagangan manusia internasional. Di rumah sakit, Yuliani mulai mengingat potongan kisah kelamnya. "Aku diambil dari Malaysia. Katanya mau kerja di rumah makan. Tapi saat sampai, semua berubah. Aku dikurung, dipukuli. Mereka bilang, aku milik mereka." Suara Yuliani bergetar, matanya basah. Tim dokter menyarankan pendampingan psikolog khusus. Trauma yang ia alami bukan hal sepele. Dia benar-benar disiksa lahir dan batin. Langit kembali mendung. Angin menggoyangkan daun-daun kering. Ardi berdiri terpaku di depan gubuk tua itu. Pikirannya melayang jauh. Penyelamatan Yuliani baru permulaan. Di balik hutan perbatasan itu, masih ada misteri gelap yang belum terungkap. Dan mungkin Yuliani hanyalah satu dari sekian banyak korban. Pagi itu, ruang rawat inap rumah sakit terlihat tenang. Tapi hati Serda Ardi justru berdebar kencang. Ia datang bersama seorang penyidik wanita untuk menemui Yuliani, gadis muda yang baru saja selamat dari neraka dunia perdagangan manusia. Dokter sudah memberi lampu hijau untuk wawancara singkat. Tapi ada syarat. Jangan sampai trauma Yuliani kembali kambuh. Di ranjang rumah sakit, Yuliani duduk dengan selimut membungkus tubuhnya. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya kini jauh lebih hidup. Di sampingnya, seorang perawat berjaga sambil mencatat tekanan darahnya. Ardi tersenyum hangat, lalu duduk di samping tempat tidur. "Kamu nggak sendiri lagi. Sekarang kami di sini untuk bantu kamu," ujar penyidik wanita dengan suara lembut. Yuliani menarik napas panjang, dan kisah tragis itu pun mulai mengalir dari bibirnya. "Awalnya aku kerja di restoran kecil di Malaysia. Kupikir hidupku bakal berubah, tapi bosku bilang ada kerjaan yang lebih bagus di tempat lain.
Napas Juliani mulai berat, matanya berkaca-kaca. Mereka bilang, aku akan dibawa ke Timur Tengah. Tapi kenyataannya, aku dijual. Dijual. Seperti barang. Seperti bukan manusia. Juliani menunduk. Suaranya mulai bergetar. Aku dijemput orang asing. Katanya aku transit dulu di Kalimantan. Tapi sampai di perbatasan, aku dikurung. Dipukuli. Dikasih makan cuma sekali sehari. Kadang nggak dikasih sama sekali. Serda Ardi mengepalkan tangan. Amarahnya nyaris meledak. Juliani menunjuk luka di lengannya. Ini bekas aku coba kabur. Mereka borgol aku ke pohon. Katanya kalau aku kabur lagi, mayatku nggak akan ditemukan. Penyidik mencatat semua dengan detail. Dari setiap kata Juliani, terbuka satu fakta mengerikan. Ini adalah jaringan besar perdagangan manusia lintas negara. Kamu ingat wajah yang jemput kamu? Tanya penyidik. Juliani mengangguk pelan. Ada pria tinggi, berkumis, logatnya asing. Tapi mereka sering ngobrol pakai bahasa Indonesia. Deskripsi itu langsung dipadankan dengan daftar orang yang pernah menyelinap ke perbatasan. Serda Ardi tahu, ini bukan jalur baru. Ini jalur penyelundupan lama yang kembali aktif. Menjelang malam, Ardi berdiri sendirian di luar rumah sakit. Di tangannya ada catatan kecil nama-nama yang mungkin terlibat. Ia bersumpah tidak akan berhenti sampai semua pelaku dijebloskan ke penjara. Tapi nalurinya berkata, ini baru permulaan. Masih ada sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya di balik semua ini. Tim gabungan langsung mengarah ke Kalimantan. Fokus utama, memburu jejak di jalur penyelundupan tua yang pernah tertutup. Tapi kini aktif lagi. Dari keterangan Juliani, muncul satu nama mencurigakan, Fahri Al-Madri, diduga warga asing yang sudah lama mondar-mondir di perbatasan Indonesia-Malaysia. Serda Ardi memimpin tim kecil. Mereka masuk hutan di waktu subuh, membawa perlengkapan lengkap dan drone pengintai. Di tengah lebatnya hutan, mereka menemukan jejak, bekas kaki, api unggun, sisa makanan kaleng. Dan tak lama kemudian, drone mendeteksi bangunan misterius di balik semak rimbun. Mereka mendekat diam-diam. Sebuah pos semi permanen. Ternyata digunakan sebagai transit gelap korban-korban manusia. Di dalamnya, dokumen mengejutkan, daftar nama, peta jalur laut dan darat, serta foto-foto paspor yang dipotong. Baru saja mereka mengamankan semua bukti, terdengar langkah tergesa dari luar. Seorang pria masuk tergapo-gopo, membawa tas besar. Melihat ruangan AKK Koken, dia panik, mencoba kabur. Tapi tim TNI berhasil menangkapnya hidup. Dari interogasi singkat, pria itu mengaku hanya sebagai kurir dokumen. Tapi, di ponselnya ditemukan pesan dari seseorang bernama F, pindahkan barang. Pos sudah nggak aman. Barang itu diduga kuat adalah manusia, korban, seperti Juliani. Sementara itu, di rumah sakit, kondisi Juliani makin membaik. Ia sudah bisa berjalan, meski masih dibantu. Tapi di salah satu sesi psikologisnya, ia mengucapkan satu kalimat yang mengubah segalanya. Aku nggak sendiri, masih ada 2 perempuan lain. Salah satunya Rina, dari Lombok. Informasi itu langsung bikin Ardi anggota TNI yang memimpin misi tegang. Waktu mereka mepet, kalau sindikat itu curiga, korban bisa dipindahkan atau bahkan dihilangkan. Di ruang taktis, Ardi berdiri menatap peta besar. Garis merah mengarah ke sebuah sungai kecil di perbatasan. Kita kejar mereka malam ini, sebelum mereka lenyap seperti bayangan. Dalam briefing militer penuh semangat, garis-garis merah di layar menunjukkan jalur penyelundupan dari Kalimantan menuju Thailand dan Kamboja. Sindikat ini bukan klasteri. Mereka beroperasi lintas negara. Ardi mendapat perintah langsung. Gabung dalam operasi rahasia Indonesia dan Kamboja. Target utama, markas sindikat di Provinsi Sunyi bernama Kampong Speu. Tim elit TNI dan satuan khusus diterbangkan malam itu juga. Melewati hutan rimba, desa-desa terpencil, dan jalan setapak yang hanya cukup untuk 1 mobil. Sampai akhirnya mereka bertemu seorang informan. Saya sering dengar suara perempuan jerit dari dalam hutan. Tapi saya takut. Ardi tahu, ini bukan latihan, ini misi penyelamatan. Mereka temukan jejak ban berat, bungkus makanan berbahasa Indonesia. Ini jalur perdagangan manusia. Malam tiba, tim membangun pos sementara. Dari kejauhan, suara mesin berat terdengar. Mereka sedang memindahkan korban. Ardi naik ke bukit dengan drone dan night vision. Samar-samar muncul bangunan tersembunyi berpagar tinggi. Ini dia, markas utama. Besok malam kita masuk, tegas sang komandan. Ardi dan agen lokal menyamar sebagai teknisi. Baju lusuh, logat disesuaikan, dan dokumen palsu sudah siap. Lewat suap kecil, mereka berhasil masuk. Dan apa yang mereka temukan di dalam? Perempuan-perempuan kurus, luka-luka,
mata kosong, salah satunya jelas orang Indonesia. Diam-diam Ardi pasang pelacak kecil di sudut barak, lalu lewat komunikasi rahasia. Target dikunci, serangan dimulai tepat jam 2:30 pagi. Lampu kompleks padam, tanda dimulai, tim masuk dari 3 sisi. Gerakan cepat, tanpa suara, pagar kawat dijebol, drone mengawasi dari atas. Dalam hitungan menit, baku tembak pecah. Ardi berhasil buka gembok dan bisik ke para perempuan. Semua ikut saya, pelan-pelan, jangan bersuara. Mereka lari menuju zona aman, sementara di luar, TNI dan pasukan Kamboja bertempur melawan penjaga. Dalam gelap dan kabut, satu persatu korban diselamatkan. Evakuasi udara dimulai. Saat helikopter lepas landas, Ardi bersandar, napas terengah, tapi hatinya belum tenang. Ini belum selesai, masih ada satu yang harus kita tangkap. Target utama, otak sindikat dikenal sebagai Kapten Fasi melarikan diri lewat sungai. Ardi dan 2 pasukan khusus Kamboja langsung mengejar. Menyusuri hutan, mereka temukan jejak makanan dan abu rokok. Sampai akhirnya, tembakan terdengar. Mereka melihat 2 pria bersenjata di pinggir sungai, bersiap kabur pakai perahu. Penyergapan terjadi cepat, satu menyerah, satu lari ke hutan Kapten Fasi. Dalam kejar-kejaran dramatis di tanjakan batu, Ardi berhasil melumpuhkan pria itu. Permainanmu selesai. Dengan borgol miliknya sendiri, Ardi mengikat tangan si kapten. Game over. Pagi harinya, di bandara militer rahasia, para TKW duduk diam. Wajah lelah, tapi akhirnya bebas. Serda Ardi berdiri di dekat pintu hanggar. Seragamnya masih penuh debu operasi. Kita baru mulai, tapi biarlah yang lebih besar lanjutkan perjuangan ini. Tak lama, pesawat Hercules mendarat, bendera merah putih berkibar gagah, tangis pecah. Mereka benar-benar pulang ke tanah air. Yuliani, duduk di sebelah Ardi, masih tak percaya. Saya kira saya nggak bakal pulang lagi, Pak. Ardi tersenyum tipis, menatap ke jendela. Kamu berhak hidup tenang, dan tugas kami, melindungi kamu. Operasi ini selesai, tapi jaringan gelap itu masih luas. Dan Ardi tahu, perang belum berakhir. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.